Shalom, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara terkait penerapan nilai Pancasila dalam relasi lintas agama di Rumah Sakit Siloam. Nah, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan narasumber kami adalah Kak Tasya yang merupakan seorang perawat yang bekerja di Rumah Sakit Siloam. Nah, sebelumnya perkenalkan kami di sini sebagai host dan pewawancara. Saya Lois Nadine Emanuela Fulu dan rekan saya Margaret Jevandi Demasela. Dan di sini kami akan memulai wawancara kepada narasumber. Nah, halo Kak Tasya, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Baik. Oke, kan di sini kan kami sudah tahu ya kalau Kakak itu menjadi sebagai seorang perawat. Mungkin Kakak bisa menceritakan sedikit nih bagaimana kehidupan Kakak sebagai seorang perawat di Rumah Sakit Siloam. Ya, tentunya pasti kehidupan mahasiswa dengan perawat itu pasti berbeda ya. Kalau dulu mahasiswa banyak tugas-tugas, terus harus praktek di rumah sakit. Kalau sebagai perawat tentu sudah lebih fokus pada pekerjaan, gitu. Tidak seperti adik-adik mahasiswa yang harus tugas gitu. Kalau kakak sendiri sebagai perawat sudah sejak tahun 2023 bulan 9 ya, jadi sudah jalan 2 tahunnya, banyak sekali lah pasti situasi-situasi yang berbeda tentunya setiap hari mengalami. Nah, pertanyaannya apa yang pertama? Apa pendapat Kakak tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Siloam? Tentu Pancasila adalah merupakan sangat penting ya buat kita karena Pancasila adalah ideologi dasar negara kita sendiri. Karena itu jadi pedoman kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Apalagi khususnya dalam pekerjaan kita akan bertemu dengan orang-orang banyak khususnya di rumah sakit. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang berlatar belakang budaya agama yang berbeda-beda. Tentu nilai Pancasila menjadi dasar kita untuk kita berrelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Khususnya untuk Siloam sendiri, nilai Pancasila ini merupakan dasar untuk kita melakukan tindakan ataupun relasi kita dengan orang-orang sekitar. Sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan kedua ya Kak. Bagaimana sih Kakak menerapkan nilai-nilai Pancasila itu khususnya sila pertama Tuhan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil beradab dalam pelayanan kepada pasien yang membutuhkan manusia? Oke, nah, tentu di dalam rumah sakit akan banyak sekali pasien yang datang dengan latar belakang budaya ataupun agama yang berbeda-beda. Tentu kita sebagai perawat harus memberikan pelayanan yang sama pada setiap pasien. Tidak membeda-bedakan mereka agama apa, budaya apa, tapi semuanya memiliki hak yang sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kalau itu sendiri, contohnya yang bisa Kakak berikan, misalnya ketika pasien berulang, setiap pasien mendapatkan hak untuk misalnya Kakak tawarkan apakah mereka membutuhkan kursi roda atau barang-barangnya untuk dibantu untuk saat pulang, lalu memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat memberikan keluhan atau masukan selama mereka mendapatkan pelayanan di rumah sakit tanpa membeda-bedakan misalnya si pasien latar belakang ini atau dia yang seperti ini. Jadi semuanya memiliki hak yang sama. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan Kakak kan sudah cerita tadi ya tentang sekilas tentang bagaimana perjalanan Kakak dalam bekerja. Kalau begitu, selama dalam pengalaman Kakak itu bagaimana sikap toleransi Kakak dalam antar agama di antara staf medis dan pasien yang berkontribusi dalam lingkungan tidak yang sama tapi memiliki agama yang berbeda. Apakah itu juga masuk ke dalam tantangan dan hambatan yang Kakak hadapi? Tentu dalam pekerjaan bukan hanya kamu sama pasien yang berbeda-beda ya, sama rekan-rekan kerja kita juga pasti ada perbedaan gitu. Kalau diri kakak sendiri sih, misalnya untuk sikap toleransi yang bisa kakak lakukan adalah ketika misalnya dalam rekan kerja kakak kan memiliki kepercayaan yang berbeda. Jadi misalnya ada waktu-waktu tertentu di mana dia harus beribadah. Jadi dia misalnya minta izin untuk melakukan ibadah, tentu kakak akan menghormati dan menghargai tersebut. Ketika mereka sedang beribadah, yang mana kita dalam keperawatan itu kerjanya kan sebagai tim. Jadi ketika mereka sedang beribadah, ya kakak berperan untuk membackup gitu, pekerjaan-pekerjaan yang bisa kakak backup. Misalnya saat mereka beribadah mereka tidak ada pasien yang ngebel untuk membutuhkan bantuan atau pertanyaan atau ada dokter visit, kakak akan bantu.
Kemudian kalau misalnya dibilang hambatan untuk samarkan terus tentu misalnya kalau sedang beribadah terus tiba-tiba sibuk banget nih saat mereka kosong, jadi kan mungkin agak kewalahan juga nih gitu kan. Tapi bagaimana ya kita berkomunikasi dengan pasien dengan baik, tentu ada solusinya. Jadi bukan berarti itu menjadi konflik yang bisa kita lakukan, tapi ketika kita saling menghargai ya itu akan memberikan kenyamanan dan kita bisa bekerjasama dengan baik seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih Kak Kakak melihat peran rumah sakit dalam mempromosikan keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kesehatan yang inklusif? Ya, kita di Sulawesi sendiri itu selalu ditanamkan nilai-nilai gitu. Ada pelatihan-pelatihan yang diberikan, khususnya misalnya kakak dulu sebagai karyawan baru, biasanya ada pelatihan yang bagaimana selalu mengenalkan bahwa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Kita ditanamkan nilai START namanya ya. Nah ini Kak, udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin Kakak ada pesan ataupun harapan kepada rumah sakit ataupun masyarakat tentang terkait topik yang sedang kita bahas Kak. Oke. Tentu kalau pesan dan harapan ya pasti berharap bahwa untuk kita semuanya staf medis untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien tanpa membeda-bedakan latar belakang budaya ataupun agama pasien, karena fokus dari perawatan kita adalah pasien. Seperti itu. Terima kasih ya Kak untuk wawancara yang begitu luar biasa di hari ini. Dan demikian saja wawancara dari kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat datang di podcast kami hari ini. Perkenalkan, saya Rani dan juga saya tidak sendiri hari ini. Saya bersama dengan rekan-rekan saya. Kami dari GB1 GK2. Nah, pada hari ini kita akan membahas hasil wawancara dari narasumber kita tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam relasi lintas agama di Rumah Sakit Siloam. Oke, sekarang aku mau nanya nih sama Kak Florence. Kenapa sih harus pilih Rumah Sakit Siloam? Ya, karena kita ketahui bahwa fasilitas rumah sakit Siloam itu memiliki fasilitas yang memadai dan juga tenaga medisnya itu bersikap yang berlatar belakang tidak membeda-bedakan pasien. Jadi kita semua sudah tahu ya kenapa kita memilih Rumah Sakit Siloam. Oke, kita akan masuk dalam identifikasi fenomena relasi lintas agama. Nah, bagaimana sih dari hasil wawancara kita yang tadi, bagaimana sih kalian mengidentifikasi fenomena relasi lintas agama yang terjadi di Rumah Sakit Siloam? Oke, dari hasil wawancara dari pertama tadi yaitu berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2018 di rumah sakit kita perlu memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang aman, bermutu dan anti diskriminasi. Mungkin saya bisa menambahin bahwa hak pasien terdapat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pasien harus memiliki hak untuk dimanusiakan, adil, jujur, dan juga tidak diskriminasi. Di sini berarti pasien harus memiliki layanan kesehatan yang setara. Saya dapat beberapa poin untuk layanan yang setara bagi pasien. Yang pertama itu keberagaman pasien dan staf medis. Di rumah sakit Siloam itu banyak keberagaman banyak keberagaman pasien, antar agama, juga budaya. Tapi paling menonjol di rumah sakit Siloam itu yaitu agama. Kita sebagai tenaga medis harus memberikan waktu kepada pasien untuk beribadah. Seperti Muslim, kita harus memberikan waktu pada mereka sholat. Terus agama Kristen untuk mengembangkan spiritual mereka. Terus yang terakhir itu komunikasi. Di rumah sakit Siloam, kita sebagai tenaga medis memerlukan komunikasi setiap pasien maupun tenaga medis masing-masing. Itu mungkin yang dapat kami simpulkan dari identifikasi. Jadi intinya saling menghormati dan juga membangun komunikasi yang baik. Oke. Nah, tadi kita sudah mengidentifikasi nih. Sekarang kita analisa nih, bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila yang berperan dalam relasi lintas agama di Rumah Sakit Siloam itu sendiri? Oke, baik. Nah, dari identifikasi tersebut kami dapat menganalisa bagaimana peran penting
nilai-nilai Pancasila berperan dalam lintas agama. Nah, yang pertama itu ada penerapan nilai ketuhanan Indonesia, di mana jelas upaya rumah sakit untuk menghormati keyakinan setiap pasien. Mereka juga menyediakan fasilitas untuk berobat. Saya akan menambahkan beberapa poin dari saya itu. Yang pertama itu ada penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana seorang perawat telah menyatakan bahwa sebuah pelayanan kesehatan yang telah diberikan secara merata kepada pasien-pasien yang dimana tanpa memandang latar belakang ataupun secara keagamaan atau sosial. Hal ini tadi mencerminkan sebuah komitmen rumah sakit untuk memberikan perawatan yang adil dan manusiawi. Dan yang kedua itu ada tantangan dan solusi, yang mana meskipun banyak upaya yang positif dilakukan, hal ini telah menandakan bahwa tantangan seperti kesangka terhadap sekelompok agama meski tentu tetap ada, namun melalui pelatihan keberagaman dan dialog antara agama pada rumah sakit terus berupaya mengatasi tantangan ini. Oke, baik. Tadi kita sudah mengidentifikasi dan juga menganalisa. Nah, sekarang pasti di rumah sakit Siloam itu memiliki aturan ataupun prinsip yang mengatur jalannya operasional dan juga pelayanan kesehatan. Nah, apa sih kira-kira poin-poin penting yang mengenai aturan dan juga prinsip tersebut? Ya, jadi di Rumah Sakit Siloam seperti yang kita ketahui, Rumah Sakit Siloam itu melakukan pelayanan tanpa diskriminasi atau memandang latar belakang. Yang kemudian Rumah Sakit Siloam itu mempunyai standar operasional agar mereka melayani pasien itu sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah tertera pada Rumah Sakit Siloam tersebut. Kemudian Siloam Hospital juga merupakan rumah sakit pertama di Indonesia yang terakreditasi internasional oleh Joint Commission Internasional, di mana akreditasi ini menunjukkan kalau komitmen rumah sakit terhadap standar internasional dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien itu sangat baik. Itu saya tambahkan sedikit di sini. Rumah sakit Siloam juga memberikan kemudahan bagi layanannya, seperti reservasi online untuk pasien yang BPJS. Terus ada juga program kesehatan masyarakatnya. Terus dan ada juga pelatihan dan pengembangan staf-stafnya. Di sini juga ada kebijakan privasi tentang kerahasiaan pasien, yang dimana Rumah Sakit Siloam ini menerapkan kebijakan ketat mengenai privasi dan kerahasiaan data pasien. Setiap informasi medis pasien dijaga kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ada juga penerapan hukum kesehatan. Rumah sakit mematuhi berbagai regulasi yang mengatur pelayanan kesehatan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Ada juga peraturan Menteri Kesehatan, dan yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang kesehatan rumah sakit. Oke, baik. Jadi dari poin-poin tadi mungkin kita bisa lihat ya bahwa Rumah Sakit Siloam sendiri itu berupaya untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta hukum yang berlaku di Indonesia, guys. Oke. Yang berikut sebagai penutup nih, kita semua ingin mendengar refleksi atau kesimpulan dari penerapan nilai Pancasila dalam relasi lintas agama di Rumah Sakit Siloam sendiri. Oke, baik. Saya akan memberikan kesimpulan dari yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu relasi lintas agama di Rumah Sakit Siloam mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia kesehatan. Keberagaman pasien dan tenaga medis menciptakan interaksi yang dinamis, didukung oleh kebijakan yang menjamin pelayanan tanpa diskriminasi. Ya, meskipun kita tahu ada tantangan-tantangan yang membedakan agama-agama kita, tetapi itu menjadi suatu keuntungan bagi pihak rumah sakit, karena dari situlah mereka bisa saling meluruskan atau saling membantu tanpa adanya perbedaan di antara pasien dan juga staf medis di rumah sakit. Itu saja mungkin dari saya. Oke,
Oke guys, nah dari podcast hari ini sangat memberikan informasi dan juga inspirasi nih bagi para pendengar tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan yang melibatkan keragaman. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.